Asumsi, dua sisi, satu pandang. (1945) 17 Agustus 1945, Pak. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Indonesia merdeka tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dideklarasikan oleh Bung Karno bahwa Indonesia telah merdeka dan itu diakui oleh negara-negara di luar yaitu yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jakarta, Agustus 1000. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Nggak dijajah, aman. Arti kemerdekaan menurut saya, masyarakat Indonesia itu dalam suatu negara bebas memilih. Buat saya kemerdekaan itu bukan hanya sekedar merdeka ya. Jadi kita juga harus merdeka. Dalam segala hal kita harus merdeka. Kita harus bebas. Kemerdekaan itu ya mungkin kalau misalnya pada zaman dahulu ya kita bebas dari penjajahan gitu ya. Itu keberhasilan dari suatu negara di mana negara itu tersendiri mampu memerdekakan negara itu tersendiri, yaitu dapat terberantasnya maupun terbebasnya dari penjajahan dari negara asing, yaitu mampu jadi negara itu mampu untuk mengeksplor bahwa negara itu mampu untuk merdeka ke depannya gitu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, ya, untuk makna dari seseorang atau umpamanya kondisi itu berada dalam kemerdekaan, itu intinya dia terbebas atau dia bisa berdiri sendiri di situ. Dan di dalam Islam yang disebut dengan merdeka itu intinya dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala saja dan bukan hamba bagi yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam kalimat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan al-hurriyah fil karami wat taqwa wa idza ijtama'a fi syakhsin fa huwa hurrun. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang namanya kebebasan itu, kemerdekaan itu adalah dalam sifat kedermawanan, karam, kemuliaan dan ketakwaan. Apabila berkumpul dua hal ini pada diri seseorang, maka dialah orang yang merdeka. Oleh karena itu, identik di dalam Islam itu kemerdekaan itu adalah hakikatnya bagaimana dia berdiri sendiri dalam berbuat baik kepada orang dan dia berdiri sendiri menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dan yang benar adalah ketika dia menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah dan berpaling dari semua sembahan selain Allah. Maka para nabi diutus, kemudian Al-Quran diturunkan adalah untuk membebaskan seluruh penghambaan kepada makhluk untuk penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hakikat kemerdekaan yang hakiki. Dia berdiri sendiri tegak di hadapan Allah. Makanya ketika dia dikatakan tentang merdeka itu adalah untuk secara bermasyarakat dan yang lainnya, yaitu bisa dikatakan bahwa kalau
masyarakat, negara dan yang lainnya, dia berdiri sendiri, berdaulat, dia memiliki ketentuan sendiri di sana. Ini merdeka, tidak dikekang, tidak ditekan oleh yang lainnya. Jadi kalau umpamanya di kita dalam Islam ini berada dalam sebuah negara yang mandiri, maka jagalah kemerdekaan itu dengan keamanan, karena ini kenikmatan yang sangat besar ya. Kemudian ada kemerdekaan yang sifatnya pribadi dengan lingkungan sekitar. Dan ini kata kata Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, "Innallaha khalaqaka hurran, faltakun hurran." Sungguhnya Allah menciptakan kamu itu adalah merdeka, maka jadilah orang yang merdeka. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Beliau mengatakan begini. Ini prinsip yang harus dipegang oleh setiap individu kita dalam cara hidup sebagai orang yang merdeka. Beliau mengatakan, sesungguhnya idza barraka yani syakhsun faqad awthaqak wa idza jafaka faqad atlaqak. Begini, kita itu tidak boleh tergantung kepada siapapun. Tidak boleh tergantung kepada siapapun. Beliau mengatakan, apabila ada orang berbuat baik kepadamu, disitulah kamu terkekang. Dan apabila ada orang cuek kepadamu, ini dalam prinsip kehidupan, maka disitulah kamu bebas. Maka hendaklah seorang muslim, dia menempatkan kebebasannya jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat merdeka. Jadi hakikat seorang merdeka itu bukan istilahnya orang yang istilahnya bebas semau dia, enggak. Orang yang merdeka dalam Islam itu dia mengetahui Robnya, sehingga dia tahu di mana dia bersimpuh dan kemana dia bersimpuh. Maka para ulama mengatakan tauhid itu adalah membebaskan penghambaan makhluk ke makhluk menjadi penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu yang disebut dengan hakikat kemerdekaan. Menurut saya perlombaan itu, kita lihat substansi dari perlombaan itu adalah suatu euforia yang berkesinambungan dari mulai tahun 1145 sampai dengan sekarang. Jadi merupakan rasa kebanggaan terhadap negara ini bahwa kemerdekaan itu dituangkan mulai dengan perlombaan-perlombaan yang berindikasi kepada rasa gembira, rasa bahagia bahwa sampai detik ini negara Indonesia tetap dalam keadaan merdeka dan diakui oleh dunia. Ya mudah-mudahan meriah, semuanya harus meriah, harus sukses, harus meriah. Hidup merdeka, hidup merdeka. Itu menurut saya itu untuk jadi kemerdekaan itu diraih secara bersama-sama gitu. Tidak oleh individu sama individu, tapi secara satu bangsa itu. Tanggapan saya ya positif sekali ya, terutama adanya lomba-lomba di daerah-daerah seperti lomba tarik tambang, panjat pinang dan lain-lain. Yang penting kita sudah bisa memeriahkan kemerdekaan itu. Di sebuah negeri yang merdeka, otomatis di situ jelas akan berada dalam ketenangan, keamanan, kesenangan, nyaman, dan yang lainnya. Lalu, apa yang harus diisi? Yang namanya kita mendapatkan kemerdekaan itu, ini adalah salah satu ujian di sisi Allah. Karena kemerdekaan adalah kebaikan, keamanan adalah kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji manusia itu dalam kebaikan dan keburukan. Kemerdekaan adalah kebaikan. Maka ujian ini akan dilihat nanti dalam perjalanannya. Apabila umpamanya kemerdekaan sebuah bangsa, maka itu identik dengan generasi dan orang di sekitarnya. Jadi kemerdekaan itu bukan untuk dirayakan dengan hura-hura, bukan. Akan tapi disyukuri dengan membentuk generasi yang betul-betul menjadi generasi yang terbaik. Sehingga negara itu berada dalam keamanan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Jadi untuk mengisi kemerdekaan ini itu adalah bukan tahunan, tapi setiap hari membangun negeri. Bagaimana membangkitkan, ya sebagaimana slogan di negeri kita adalah mencerdaskan bangsa. Bagaimana bangsa ini bisa cerdas, mengetahui hak-hak yang harus ditunaikan.
sehingga mereka melaksanakan kewajiban dengan benar sebagai umat beragama, sebagai umat bernegara di situ. Dia memanfaat generasi. Jadi bukan untuk hura-hura bisa membazirkan harta. Di situ justru yang asalnya merdeka mungkin dari jajahan manusia, tapi dia tidak merdeka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia merdeka dari jajahan manusia, tidak ada. Tapi Allah akan menghinakannya. Contoh salah satunya umpamanya, salah satu kondisinya ketika generasi itu rusak, Rasulullah SAW mencontohkan, idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad salatallahu alaikum dhulla la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Rasulullah SAW menghabarkan apabila seseorang itu sudah jual belinya, muamalahnya, pergaulannya dengan sesuatu yang diharamkan, salah satunya di sini adalah riba. Kemudian di situ dia lebih suka dengan bercocok tanam, lebih suka dengan beternak, meninggalkan jihad, meninggalkan ilmu, meninggalkan amal soleh dan seterusnya. Allah katakan, sallallahu alaikum dhulla. Dia akan ditimpakan kehinaan. Bisa jadi tidak dijajah secara ekonominya akan rusak, politiknya akan rusak, semuanya akan rusak. Kenapa? Jauhnya manusia dari ilmu, jauhnya manusia dari amal soleh. Dia tidak menunaikan haknya, dan hak yang paling besar adalah Allah. Maka kemerdekaan yang hakiki seharusnya diisi dengan diisi dengan pembentukan generasi dari sisi pendidikan, dari sisi amal soleh dan yang lainnya. Itu yang sebenarnya harus diperhatikan, dan alhamdulillah ya seharusnya ini kita dapatkan di mana di setiap lorong-lorong kita itu diisi dengan pembentukan generasi yang terbaik. Jangan sampai umpamanya anak-anak mudanya, mungkin orang tuanya kesadarannya masih besar, tapi ternyata anak-anak mudanya hilang kesadarannya. Hilang kesadaran yang dimaksud mereka adalah lebih senang karena memang kebebasan, ya otomatis orang berpikir bebas. Jadi bukan seperti itu. Isilah kemerdekaan dengan memiliki generasi yang terbaik, generasi robbani, berilmu, beramal soleh, berdakwah, dan bersabar di atas ketaatan kepada Allah, dan bersabar dari meninggalkan maksiat kepada Allah. Itulah yang disebut dengan memanfaatkan kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, terlebih untuk kita dan generasi kita. Asumsi, dua sisi, satu pandang.